Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Priyokartiko. Di sini saya akan membahas tentang sistem informasi, yaitu keuangan Dinas Perhubungan di Provinsi Papua. Yang dimana sistem informasi ini akan menampilkan atau mendata sebuah keuangan atau kegiatan yang ada selama di Dinas Perhubungan Provinsi Papua. Nah, di sini saya telah membuat sebuah database, yaitu dengan nama Keuangan Dinas Perhubungan Papua. Nah, pada database ini memiliki beberapa tabel, yaitu ada tabel kwitansi, tabel pegawai, tabel proyek, tabel RPU, dan tabel SPB. Nah, pada tabel-tabel berikut ini memiliki beberapa field. Contohnya pada tabel pegawai, yaitu memiliki field ID pegawai dengan tipe data varchar yang sebagai primary key. Kemudian ada NIP dengan tipe data integer, jabatan dengan tipe data varchar, nama dengan tipe data varchar, alamat dengan tipe data juga varchar, nomor HP dengan tipe data integer, nomor rekening dengan tipe data integer. Selanjutnya yaitu pada tabel proyek. Tabel proyek juga memiliki beberapa field, yaitu kode proyek dengan tipe data integer yang sebagai primary key. Kemudian ada ID pegawai, di sini merupakan foreign key, yang dimana foreign key ID pegawai ini akan dihubungkan pada tabel pegawai dengan tipe data yaitu varchar. Dan ada nama proyek dengan tipe data varchar, anggaran dengan tipe data varchar, tahun dengan tipe data integer. Kemudian ada tabel RPU. Nah, tabel RPU juga memiliki beberapa field, yaitu kode RPU sebagai primary key dengan tipe data varchar, nomor surat dengan tipe data integer, kode proyek di sini merupakan sebagai foreign key, yang dimana kode proyek yang foreign key ini akan dihubungkan pada tabel proyek dengan tipe data integer. Kegiatan ada dengan tipe data varchar, jumlah orang dengan tipe data integer, dan tanggal dengan tipe data date. Kemudian ada tabel SPB. Nah, tabel SPB juga memiliki beberapa field, yaitu kode SPB sebagai primary key dengan tipe data varchar, kemudian nomor kwitansi dengan tipe data integer yang menjadi foreign key, yang dimana nomor kwitansi yang foreign key ini akan dihubungkan pada tabel kwitansi. Kemudian juga ada ID pegawai sebagai foreign key juga, yang dimana ID pegawai yang jadi foreign key akan dihubungkan dengan pada tabel pegawai dengan tipe data varchar. Kemudian ada status dengan tipe data varchar, tanggal dengan tipe data date. Kemudian yang terakhir yaitu tabel kwitansi. Nah, tabel kwitansi ini memiliki beberapa field, yaitu nomor kwitansi sebagai primary key dengan tipe data integer, kemudian tanggal pelaksana dengan tipe data date, kode RPU sebagai foreign key, yang dimana kode RPU ini akan dihubungkan pada tabel RPU dengan tipe data varchar, kemudian kegiatan dengan tipe data varchar, jumlah honor dengan tipe data integer. Nah, dari beberapa tabel berikut ini, saya akan membuat sebuah relasi atau desain dari beberapa tabel tersebut. Kurang lebih seperti ini desain atau relasi. Nah, di sini saya telah membuat sebuah tabel pegawai, tabel proyek, tabel SPB, tabel RPU, dan tabel kwitansi yang dimana saya sudah relasikan. Nah, pada tabel pegawai akan direlasi ke tabel proyek. Nah, yang dimana tabel proyek ini ada kode proyek sebagai primary key dan ada ID pegawai sebagai foreign key-nya. Nah, pada foreign key yang ID pegawai pada tabel proyek itu akan dihubungkan ke tabel pegawai dengan ID pegawai sebagai primary key. Nah, pada relasi tabel pegawai dengan tabel proyek merupakan relasi one to one, yang dimana ID pegawai pada tabel proyek ini akan dihubungkan pada tabel pegawai dengan ID pegawai sebagai primary key. Kemudian ada tabel pegawai dengan tabel SPB. Nah, tabel pegawai dan tabel SPB ini juga merupakan relasi yaitu one to one. Kenapa? Karena di tabel SPB ada kode SPB sebagai primary key dan ID pegawai sebagai foreign key-nya. Nah, foreign key ID pegawai pada tabel SPB ini akan dihubungkan ke tabel pegawai, yaitu ID pegawai dan sebagai primary key. Kemudian ada tabel RPU. Nah, tabel RPU di sini akan dihubungkan pada tabel proyek, yang dimana kode proyek ini merupakan primary key yang akan dihubungkan pada tabel RPU, yaitu kode proyek sebagai foreign key-nya. Nah, pada tabel RPU ini memiliki kode RPU sebagai primary key dan kode proyek sebagai foreign key-nya, yang dimana tabel RPU pada kode proyek foreign key ini akan dihubungkan pada tabel proyek, yaitu kode proyek sebagai primary key-nya. Nah, relasi pada tabel RPU dan tabel proyek merupakan relasi one to one juga, karena
pada tabel RPU ini memiliki kode proyek sebagai foreign key yang akan dihubungkan pada tabel kode proyek yang sebagai primary key. Kemudian ada tabel RPU dihubungkan dengan tabel kwitansi, yang dimana tabel RPU ini memiliki primary key kode RPU, sedangkan di kwitansi memiliki kode RPU sebagai foreign key-nya. Nah, untuk di tabel kwitansi memiliki nomor kwitansi yaitu sebagai primary key, kemudian ada kode RPU sebagai foreign key-nya. Nah, ini akan direlasikan kwitansi dengan tabel RPU yaitu relasi one to many, yang dimana kode RPU yang sebagai foreign key ini akan dihubungkan ke tabel RPU yang dimana kode RPU sebagai primary key-nya. Tetapi di sini ada tulisan kegiatan atau data kegiatan, dimana di tabel kwitansi juga memiliki data kegiatan, yang dimana kegiatan pada tabel RPU tidak mungkin sama pada kegiatan di tabel kwitansi, maka merupakan one to many. Kemudian ada tabel kwitansi dihubungkan dengan tabel SPB. Nah, di sini tabel kwitansi merupakan nomor kwitansi sebagai primary key dan tabel SPB ada kode SPB sebagai primary key dan nomor kwitansi sebagai foreign key-nya. Nah, jadi dihubungkannya yaitu nomor kwitansi sebagai foreign key akan dihubungkan ke kwitansi yang memiliki nomor kwitansi sebagai primary key. Nah, untuk relasi pada tabel SPB dengan tabel kwitansi ini merupakan relasi one to one juga, karena nomor kwitansi di sini akan dihubungkan dengan di tabel kwitansi dengan nomor kwitansi yang sebagai primary key. Jadi jika kita mengisikan data di nomor kwitansi yang ada di tabel kwitansi, maka datanya juga harus sama pada tabel SPB, yaitu di nomor kwitansi yang sebagai foreign key-nya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang sebuah database saya. Mungkin itu aja, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.